Bangladesh sama India konflik karena apa? Karena pengelolaan Sungai Indus gitu. Tetangga-tetangga di sini konflik karena berebut air. Ya, teman-teman yang Samin sudah pasti tahu kalau pergi-pergi orang bisa teman-teman yang relawan bisa melihat bahwa kadang-kadang untuk air ini terjadi pertengkaran, berebut air. Nah, dalam sejarah sebetulnya war atau perang, konflik itu lebih banyak disebabkan oleh ekologi ya. Kenapa Belanda menjajah Indonesia? Karena mereka ingin mengambil sumber daya alam kita, terus kita melawan. Kenapa negara Afrika sekarang perang melulu dan kemudian mereka banyak mengungsi ke Eropa, orang Maroko, orang apa pergi ke Prancis sehingga sekarang di Eropa itu rusuh karena pengungsi. Itu karena salah Eropa sendiri. Mereka rusak Afrika, mengambil tambang dan sebagainya, sehingga mereka nggak punya pekerjaan. Dia larinya kemana? Ke Eropa. Dan sekarang mereka bikin rusuh di Eropa. Salah Eropa sendiri. Teman-teman dengar nggak para pirate atau bajak laut di Somalia? Yang dia kalau ada kapal-kapal dagang, kemudian ada kapal-kapal kecil Somalia yang merampok. Pernah lihat film Captain Phillips ya? Yang siapa pemeran utamanya itu? Tom Hanks. Dia nahoda kapal barang, kemudian tiba-tiba kapalnya dibajak oleh bajak laut Somalia. Barat menyebutnya mereka bajak laut, merampas kapal dan sebagainya. Tapi tahukah bahwa sebetulnya Somalia itu dulu daerah perikanan, rakyat mengambil ikan di situ, hidup dari situ dalam keadaan damai, dan kemudian tiba-tiba kapal-kapal ikan besar milik Barat mengambil ikan, ya, sehingga ikannya habis. Nah, ketika habis, maka nelayan itu kan nggak punya pekerjaan lain, nggak punya. Akhirnya apa? Mereka membajak kapal. Jadi kita harus fair melihat bahwa mereka menjadi pembajak karena dulu ikan-ikan mereka itu ada, tapi sekarang diambil oleh kapal-kapal besar Eropa, sehingga mereka tidak punya pekerjaan yang layak. Bahasa Inggrisnya no decent work gitu ya. Kita tahu juga bahwa di dunia ini banyak pengungsi ya. Ada pengungsi Bangladesh, ada pengungsi apa yang di Myanmar itu Rohingya gitu ya. Itu semuanya konfliknya sebetulnya berasal dari sini. Dan juga kerusakan ekologi di Bangladesh menyebabkan tanah-tanah di pinggir sungai runtuh, masuk ke sungai dan rumah-rumah hilang ya, tergerus air gitu. Jadi perubahan iklim menyebabkan banyak pantai tergerus, air laut naik, rumah-rumah hilang, sungai-sungai runtuh, rumah-rumah runtuh. Akhirnya mereka mengungsi. Nah, ketika mengungsi inilah, misalkan orang daerah A mengungsi ke daerah B, itu terjadi konflik. Nah, akhirnya terjadi perang. Jadi konflik karena ekologi itu menghasilkan pengungsi, menghasilkan perang, menghasilkan ketidakadilan, dan biasanya korban terdepan adalah anak-anak, perempuan gitu. Nah, pada hakikatnya perang yang terjadi adalah karena ekologi. Mungkin teman-teman juga bertanya loh, kalau perang antara Palestina dengan Hamas itu apa? Ya, sebetulnya kalau dirunut itu kan Palestina itu daerah strategis, di mana di situ daerah persimpangan antara Eropa, Asia dan sebagainya. Nah, di situ ada terusan Suez dan sebagainya. Dan kalau dilihat-lihat sih sebetulnya mereka itu juga berebut sumber daya alam ya. Gitu. Siapa yang menguasai tanah Palestina, dia akan menguasai sumber daya alam, baik laut, Mediterania dan sebagainya. Jadi lagi masalahnya adalah masalah ekologi. Nah,
konflik terjadi juga karena ilmu kita yang kita pelajari, terutama ilmu ekonomi dan sebagainya, hanya menghasilkan kerusakan-kerusakan ekologi. Jadi misalkan ukuran kemakmuran dulu adalah per capita income ya. Ini penghasilannya sekian, atau sebuah negara ukuran keberhasilannya adalah namanya PDB, produk domestik bruto, dari tambang sekian ini. Nah teman-teman, kalau teman-teman jalan ke atas, ada yang pernah sampai ke atas gak melihat di sebelah kanan ada penggalian batu, bukit-bukit yang rusak ya karena batu. Tahu nggak satu batu itu satu truk dijualnya berapa? Tahu nggak Kalma atau siapa? Satu truk itu harganya berapa? Batu nggak tahu ya? 500.000. Jadi satu truk besar yang isinya batu-batu itu 500.000. Jadi bukit itu digali dia 500.000. Jadi setiap hari dia menghasilkan 500.000. Artinya, nah besok dia menghasilkan 1 juta. Dalam sebulan mungkin 10 juta gitu ya. Pertanyaannya, kalau misalkan sekarang saya punya bahan-bahan ingin mengembalikan daerah bukit itu menjadi utuh kembali, cukup nggak 10 juta? Ya kan? Kalau misalkan, oke dulu itu si bukit di atas itu, bukit batu itu bisa sudah menghasilkan sekian ratus truk, taruh 10 miliar misalkan. Terus saya ingin mengembalikan keutuhan lagi bukit batu itu dengan 10 miliar, kira-kira bakal terperbaiki nggak? Tidak. Nah, jadi zaman sebelum tahun 70-an, sebelum tahun 80-an, pembangunan kita itu nggak ngitung itu. Yang dihitung adalah beberapa batu yang dihasilkan gitu ya, sekian truk. Gitu. Tapi ternyata kerugiannya lebih besar. Di situ air jadi kotor, mata air hilang, kemudian satwa hilang, dan itu nggak bisa dinilai. Nah teman-teman baca nggak korupsi timah 271 triliun? Itu tuh hitungannya begitu. Jadi dia menggali timah di lahan-lahan ilegal, sebetulnya mungkin dia menghasilkannya 5-6 triliun gitu. Tapi kalau kita ingin mengembalikan lubang-lubang itu menjadi seperti semula, butuhnya itu 271 triliun. Nah, jadi dihitung kerugiannya itu adalah 271 triliun. Maka oleh jaksa disebut negara sudah dirugikan 271 triliun. Padahal sebelumnya timah yang diambilnya kurang dari 10 triliun. Ya artinya pembangunan kita tidak melihat daya dukung alam, tidak melihat efeknya. Jadi kalau ya sih ekonomi tumbuh sekian, katakanlah 5% gitu. Tapi kerugian yang ditimbulkan bisa 20% gitu kan. Nah sehingga itu namanya tidak sustain, tidak ada keberlanjutan. Nah teman-teman coba sekarang pegang HP masing-masing, cari gambar yang namanya SDG, Sustainable Development. Udah ketemu belum gambarnya? Udah ketemu? Yang begini ya, no poverty. Jadi teman-teman SDGs itu adalah Sustainable Development Goal. Tahun 2015 dunia identifikasi sebetulnya sebuah masalah yang mengganggu perdamaian itu apa gitu. Setelah diklasifikasi itu ada 17. Satu, no poverty. Dua, zero hunger. Nomor 3 apa? Good health and well-being. Nomor 4? Ya, nomor 5? Nomor 6? Nomor 7?
Clean energy, oke. Nomor 8. Decent work and economic growth. Decent work and economic growth. 9. Free innovation and infrastructure. Industri and infrastructure. Nomor 10. Quality. Reduce inequality. 11. Sustainable Sustainable apa? Sustainable citizen community. Citizen community. 12. Responsible consumption and production. Climate action. Climate exchange. Life below water. Love below water. Life on land. Life on land. Justice and sound institution. Ya, dan 17. Partnership for the goal. Partnership for the goal. Jadi semua di seluruh dunia itu ini adalah produk PBB dan semua dari 193 negara menyetujuinya. Belum pernah di dalam sejarah dunia semua negara sepakat satu hal. Jadi misalkan dalam soal Israel, Amerika sama kita nggak sepakat. Dalam soal pemanasan global, Amerika sama China nggak mau menandatangani dan sebagainya. Tapi khusus untuk SDGs ini, semua negara di dunia sepakat. Artinya ini adalah 17 tujuan yang akan dicapai pada 2030. Jadi misalkan pengurangan gas karbon, semua negara menargetkan pada tahun 2030 mengurangi panas suhu bumi 1,5 derajat. Gitu. Nah, semua negara pada tahun 2030 sepakat untuk mengurangi angka kemiskinan. Semua negara, nanti teman-teman bisa akses aja tujuan, ada sasaran-sasarannya. Misalkan life below water, pada tahun 2030 tingkat pembuangan sampah plastik ke laut itu harus berkurang sekian persen, harus 0% dan sebagainya. Nah, karena itu semua negara sekarang membuat program pengurangan plastik. Minum sekarang kita nggak pakai plastik, kita pakai naon itu teh? Tumbler dan sebagainya ya. Coba lihat dari gambar kira-kira yang berhubungan dengan biosfer nomor berapa aja? 6. 7 apa? Affordable and clean energy.